Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk pertemuan kedua. Oke, untuk sekarang kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia serta lembaga pemerintah non-kementerian. Apa sih tugas Kementerian Negara Republik Indonesia? Oke, dalam sistem presidensial, kedudukan presiden itu sangat kuat karena ia merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dengan demikian, karena saking banyaknya tugas presiden, maka presiden itu harus mengangkat seorang menteri serta wakil presiden yang dipilih oleh rakyat itu bareng dengan pemilihan presiden. Tetapi menteri itu tidak dipilih oleh rakyat, tetapi menteri itu dipilihnya oleh presiden. Oke, contohnya seperti ini. Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara, contohnya yang pertama itu memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Kemudian menyatakan perang. Nah, kalau kepala tadi sebagai kepala negara, sekarang sebagai kepala pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan, presiden itu memegang kekuasaan pemerintahan. Pasal 4 ayat 1. Kemudian, mengajukan rancangan undang-undang, menetapkan peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Oke, tadi sudah ya. Kita lanjut. Nah, tugas Kementerian Negara Republik Indonesia itu ada pada pasal 17 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Kenapa dibantu? Karena Presiden saking banyaknya tugas dan pekerjaannya itu tidak bisa dikerjakan sendiri. Otomatis harus dibantu oleh Menteri. Yang kedua, Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Disebutnya itu hak prerogatif, ya. Kemudian yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintah. Jadi masing-masing menteri itu mempunyai pekerjaan masing-masing. Keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian itu diatur dalam undang-undang. Oke, sekarang tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. 1. Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Yang kedua, perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. 3. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, serta pengelolaan barang milik kekayaan negara. Itu yang menjadi tanggung jawab tugas kementerian. Kemudian urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara. Pertama, urusan yang menjadi tanggung jawab kementerian yaitu urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Yang kedua, agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum,
transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Serta yang ketiga, penajaman, koordinasi, sinkronisasi program pemerintah meliputi urusan perencanaan pembangunan, kemudian kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, kemudian pertahanan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, kemudian pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. Oke, sekarang klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Pertama, Kementerian Koordinator di bidang politik, hukum, dan keamanan. Pertama ada Kementerian Dalam Negeri, kemudian ada Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, kemudian Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Informasi Birokrasi. Ini ya. Ini klasifikasi kementerian di dalam bidang politik, hukum, dan keamanan. Kemudian ini ada Kementerian Koordinator bidang perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kemudian ada yang ketiga, itu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pertama ada Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, kemudian ada Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Yang keempat, itu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yaitu ada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pariwisata. Selanjutnya, kemudian ini ada lembaga pemerintah non-kementerian. Jadi lembaga ini itu tidak termasuk ke kementerian, tetapi tugasnya itu atau wewenangnya itu di bawah kementerian. Pertama itu ada Arsip Nasional Republik Indonesia. Itu di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ada Badan Informasi Geospasial BIG, ada Badan Kepegawaian Negara BKN di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN di bawah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Ada lagi Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. Kemudian ada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG. Biasanya ini yang suka menerawang suatu cuaca di suatu daerah. Kemudian ada Badan Narkotika Nasional, itu BNN. Ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Kemudian ada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT.
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia BNP 2 TKI. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM di bawah koordinasi Menteri Kesehatan. Badan Pengawas Tenaga Nuklir Bapeten di bawah koordinasi Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Bapeda di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup. 17. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Badan Pertahanan Nasional BPN di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri. Badan Pusat Statistik BPS di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Badan SAR Nasional Basarnas. Badan Standarisasi Nasional BSN di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. Badan Tenaga Nuklir Nasional Batam di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. Badan Urusan Logistik Bulog di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Lembaga Administrasi Negara LAN di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah LKPP. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional LAPAN di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. Lembaga Sandi Negara Lemsaneg di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kemudian, terakhir, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Perpusnas di bawah koordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, sampai sini dulu untuk materinya. Jangan lupa untuk like, bagikan, subscribe, dan tekan loncengnya supaya mendapat notifikasi yang baru. Dan dukung juga channel ini ya dengan cara tadi, like, bagikan, subscribe, dan tekan loncengnya. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mensalin atau menulis materi yang telah tadi disampaikan ke dalam buku catatan dengan menggunakan huruf tegak bersambung.